Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dengan senantiasa memohon rahmat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam ini dengan suasana penuh keakraban dalam merajut kebersamaan di antara kita melalui acara talk show Sulawesi Tengah tahun 2013 yang akan kita gelar malam ini. Baik Bapak Ibu, mengawali acara talk show malam ini, kita akan menyaksikan bersama persembahan Tari Mokambo. Tari ini adalah tari penjemputan kepada tamu agung yang berkunjung ke Sulawesi Tengah. Hadirin, kita sambut bersama Tari Mokambo. Itulah Tari Mokambo oleh Sanggar Seni Motaro, binaan oleh Dr. Anda Haja Kusniar Mulhanan Tombolo Tutu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita persiapan pengukuhan Forum Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah yang akan diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 476/125/BPPKB datar G.ST/2013 tentang Forum Komunikasi Pos Pemberdayaan Keluarga Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013. Gubernur Sulawesi Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Forum Komunikasi Pos Pemberdayaan Keluarga Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013. Kesatu, membentuk Forum Komunikasi Pos Pemberdayaan Keluarga Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas Forum Komunikasi Pos Pemberdayaan Keluarga Posdaya sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah sebagai berikut. 1. Mengkoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Posdaya. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Posdaya. 4. Melaporkan hasil perkembangan kegiatan Posdaya. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan APBDP melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2013. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Maret 2013. Gubernur Sulawesi Tengah tertanda dan cap Dr. Andus Haji Longki Janggola MSI. Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 476/109/BPPKB datar G.ST/2013 tanggal 11 Maret 2013. Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah. 1. Romawi Penasehat 1 Gubernur Sulawesi Tengah. 2. Rektor Universitas Tadulako Palu. 3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Romawi Pembina Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Romawi Penanggung Jawab Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada nama yang kami sebutkan, kami persilakan untuk mengambil tempat. Ketua, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua 1, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua 2, Kepala BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua 3, Pembantu Rektor 3 Universitas Tadulako Palu. Sekretaris, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris 1, Kepala Bidang PKHP Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris 2, Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kespro Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris 3, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Kanwil BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Bendahara, Kepala Bagian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Tengah. Seksi Pendidikan, Ketua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Anggota, Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketua LPM Universitas Tadulako Palu. Kepala Subbidang Sosial dan Budaya 1 Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala P2W KNN Universitas Tadulako Palu. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Seksi Kesehatan, Ketua,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, anggota Kepala UPT Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Yandas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbidang Sosial dan Budaya 2 Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Seksi Ekonomi, Ketua Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah, anggota Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang UEM BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbidang Industri Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Pokja 3 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Seksi Pemuda, Ketua Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, anggota Kepala Bidang Pemuda Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Seksi Sosial dan Budaya, Ketua Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, anggota Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Sosial dan Budaya BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbidang Sosial Politik dan Budaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Seksi Mental Spiritual, Ketua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, anggota Kepala Bagian Sarana Prasarana Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pusat Studi Wanita Universitas Tadulako Palu, Pusat Studi Wanita Universitas Al-Herat Palu, Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Palu, Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Maret 2013. Gubernur Sulawesi Tengah tertanda dan cap Dr. Andus Haji Longki Janggola MSI. Mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berkenan mengambil tempat. Dimohon hadirin untuk berdiri. Pengukuhan Forum Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Kata-kata pengukuhan. Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013, berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 476/109/BPPKB strip GST garing 2013 tanggal 11 Maret 2013. Saya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai anggota Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya Provinsi Sulawesi Tengah. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan. Amin. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto SH.M.Um. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan pembacaan deklarasi oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tengah atau yang mewakili.
deklarasi penumbuhan pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013, saya atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini mendeklarasikan pencanangan penumbuhan pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya di seluruh dusun dan kelurahan pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga dengan tumbuh kembangnya Posdaya pada setiap kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah akan dapat mempercepat pencapaian target MDGs di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkati usaha kita ini. Amin, amin, amin. Atas nama Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sudarto SH.M.Hum. Dilanjutkan penandatanganan naskah deklarasi. Berkenan kembali ke tempat semula. Saudara penonton TVRI dimanapun Anda berada dan hadirin yang ada di Ballroom Swiss Bell Hotel Palu pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti talk show dari Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga. Tapi sebelumnya di depan sini kita juga sudah hadir ada Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono ya, Ketua Yayasan Damandiri. Iya, kemudian saya mendampingi Mbak Pipit. Iya. Pada malam hari ini kita sungguh berbahagia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Juga acara hari ini Mbak Pipit ya, Pak, disaksikan oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Mari kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang tunarungu. Tangannya kedua tangannya diangkat di atas. Bukan main. Kita sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapak Wakil Gubernur atas nama Bapak Gubernur telah mengkukuhkan satu tim yang sangat kuat di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita beri tepuk tangan untuk para pejabat maupun sukarelawan yang dikukuhkan. Tadi pedomannya orang miskin tidak boleh miskin lagi. Orang kaya harus beri subsidi. Nah, tim inilah tugasnya bagaimana merayu dan meyakinkan orang kaya kalau nantinya ingin naik ke surga harus beri subsidi. Ya, berbagi rezeki. Betul, betul. Kalau nanti di pintu surga ditanya oleh malaikat, ditanya apa sudah beri subsidi kepada orang miskin? Kalau belum, harus melalui fit and proper test. Tapi kalau sudah, langsung masuk surga. Amin. Tepuk tangan dulu ya. Bukan main. Iya. Dan Pak Haryono juga malam hari ini selain ada Bapak Haji Sudarto SH.M.Hum selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, juga ada Bapak Aminuddin Punulele. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak. Karena beliau tadi langsung dari Bali untuk acara malam hari ini. Khusus, ya? Secara khusus, ya. Beliau biasa terbang jauh, terbang tinggi, tetapi masih tetap segar. Sekali lagi kepada Bapak Ketua DPRD, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Ada siapa lagi, Mbak? Di sebelahnya ada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, ada Bapak Asmadi Weri SH.MH juga. Bukan main, kita beri tepuk tangan untuk Wakil Rektor. Ya. Memang pantas, Mbak.
Kalau wakil rektor itu harus rambutnya sudah putih-putih begitu. Kenapa begitu, Pak? Supaya kelihatan sudah sangat berwibawa. Oh, begitu. Usianya mungkin muda tapi dibuat agak tua begitu. Pura-pura tua berarti ya. Sebelahnya lagi, Mbak. Sebelahnya ini ada Direktur Utama PT Bank Sulteng, Bapak Hans Kindanggen Esos. Selamat malam Bukan juga, main, Bapak. kita beri tepuk tangan. Iya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian jangan segan-segan menabung kepada Bank PPD Sulteng, karena beliau itu nanti yang akan membagi keuntungannya dengan saudara-saudara kita yang masih miskin. Betul, Pak ya? Betul? Betul. Iya, betul. Sudah manggut-manggut. Nah. Saya meyakinkan betul karena saya lihat dari jauh wajahnya itu sudah seperti dermawan begitu. Auranya, Pak, ya, sebab keluar. kalau tidak dermawan, uangnya itu akan beku. Kalau beku nanti di pintu surga ditanya, "Hei, kamu jadi direktur Bank BPD, kasih enggak keuntungannya pada orang miskin?" Kalau dia bilang, masih bingung, enggak jawab-jawab, turun lagi, balik lagi, jadi direktur bank di desa. Turun lebih bawah lagi derajatnya. Betul. Kalau yang paling cantik di antara Paling cantik sekian di antara begitu banyaknya laki-laki di atas tuh ya. Itu ada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Randa Haja Yufni Bungkudapu MSI. Bukan main ya, kalau melihat potongannya memang sangat memberdayakan kaum ibu ini ya. Ya. Mbak Pipit. Iya, Pak. Ini acara adalah acara yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Provinsi Sulawesi Tengah berulang tahun. Bagaimana kalau kita tanya pada Bapak Wakil Gubernur? Boleh, ayo Pak kita Wagub, tanya. ini ulang tahun yang keberapa dan kenapa ulang tahun ini ditandai dengan gegap gempitanya pengukuhan? Satu tim yang akan memaksa para pejabat SKPD ini lebih peduli terhadap keluarga miskin di desa. Monggo, Pak, silakan. Kita minggir ke sini, Mbak, supaya kameranya nyorot ke Wakil Fokus, Gubernur. ya. Nah. Ya, bagus, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haryono. Pertama-tama memang besok kita akan melaksanakan untuk Provinsi Sulawesi Tengah adalah ulang tahun yang ke-49. Kita beri tepuk tangan untuk ulang tahun. Bertepatan dengan ulang tahun yang 49 ini, memang kita pada malam hari ini telah mengukuhkan, yaitu Posdaya yang ada, forum Posdaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini masih sekitar 421.000 orang miskin. Dari berapa penduduk, Pak? Dari penduduk sekitar 2,7 juta. Wah, masih banyak itu, Pak. Ya, masih banyak. Ya, ya. Oleh karena itu, Provinsi Sulawesi Tengah tentu mengadakan upaya-upaya di dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini. Ya. Kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan kemiskinan ini adalah merupakan permasalahan yang sangat penting, khususnya kita Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa visi dan misi daripada Provinsi Sulawesi Tengah adalah menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah ini maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain di kawasan timur Indonesia melalui agrobisnis dan kelautan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing di tahun 2020. Nah, untuk kita sejajar dengan provinsi-provinsi maju di kawasan timur Indonesia, tentu kita harus menekan kemiskinan ini. Konsep Posdaya ini saya kira sangat tepat, ya, diterapkan di dalam pengentasan kemiskinan yang menuju MDGs 2015 yang akan datang.
Oleh karena itu, pada malam hari ini, atas izin Allah SWT, tadi telah dikukuhkan forum Posdaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan dengan pengukuhan tadi, kita akan berjuang agar kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah akan segera bisa kita atasi. Saya kira itu, Pak. Pak Wakil Gubernur, ini artinya pemerintah akan lebih meningkatkan perhatian terhadap keluarga miskin dan sekaligus juga rakyat akan dikerahkan untuk tidak tinggal diam begitu, Pak. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Saya komentar bagaimana rasanya rakyat ini tidak boleh lagi menjadi pemalas, tapi justru harus bekerja keras. Monggo Pak, komentarnya Pak. Ya, komentar saya bahwa memang masyarakat atau rakyat yang ada di pedesaan ini adalah merupakan tulang punggung kita. Mereka adalah petani-petani kita. Yang tentunya ini harus diberdayakan. Kebanyakan masyarakat yang ada di pedesaan ini adalah miskin. Oleh karena itu mereka harus diberdayakan melalui Posdaya ini. Misalnya saja sebagai contoh tadi Pak Haryono memberi contoh tentang cabai. Cabai ini kelihatannya sepele harganya, tapi beberapa waktu yang lalu namanya cabai ini harganya cukup mahal. Oleh karena itu masyarakat di pedesaan jangan sampai beli cabainya di kota Palu. Ya. Tapi dia harus bisa menanam cabai sendiri, karena menanam cabai itu bisa saja melalui pot-pot bunga juga bisa. Tetapi kita ini kan masih banyak lahan-lahan pertanian kita yang cukup luas di Sulawesi Tengah ini. Sehingga dengan Posdaya ini, pemberdayaan keluarga ini, diharapkan masyarakat ini akan mandiri nantinya. Mereka bisa menanam di pekarangannya, kemudian juga diberdayakan agar tentunya juga modal. Nah, modal ini di sini ada Bank Sulteng, ya, yang nantinya kita upayakan agar Bank Sulteng ini juga bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin ini. Ya, tanpa bunga, ya, tanpa bunga mestinya. Atau bunganya dibantu oleh Pak Wakil Gubernur begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ini juga Mbak ada Ketua DPRD. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap gegap gempitanya pemerintah provinsi dengan makin mendekati rakyat, termasuk dan terutama keluarga miskin untuk gegap gempita? Monggo komentar Bapak. Terima kasih. Saya pikir apa yang dikemukakan oleh Wagub tadi adalah bagian pemikiran yang menyatu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu merupakan gigi bantuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan semua program mereka. Jadi apa yang mereka kemukakan, tentu saja DPR tidak akan mungkin membuat program yang lain. Dan secara umum upaya untuk membangkitkan semangat kaum miskin ini untuk bisa menghidupkan dirinya sendiri itu adalah hal yang wajar dan yang selalu harus dilakukan. Karena pekerjaan yang ada itu akan membantu juga mereka secara langsung bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi lebih mandiri begitu Pak ya? Ya, kalau tidak diberikan jalan tentu susah juga. Saya kira ini adalah suatu gambaran. Dan jadi bagi DPRD ini merupakan semacam orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup, artinya tumbuhnya mendapat tutup, klop gitu Pak. Ya kira-kira demikianlah. Bukan main. Ya, kalau toh Pak Wakil Gubernur mengajukan tambahan anggaran untuk orang miskin begitu langsung getrok setuju Palu gitu Pak. Tidak boleh juga begitu. Oh, tidak boleh Pak. Boleh. Ya. Harus dicoret-coret juga dulu. Oh, harus dicoret-coret. Ya. Tetapi simpatinya tinggi begitu Pak. Ya, saya kira demikian. Kurang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Ketua DPRD. Ini Mbak Pipit harapannya sangat membesarkan hati. Dicoret-coret itu artinya ditambah lagi begitu. Ya, ditambah, jangan ditambah dikurangi, ya, bukan dikurangi. Biasanya ditambah. kalau wakil rakyat itu makin menambah untuk rakyat, makin nanti dicoblos kembali. Ya, dari Luar Banggai. biasa, dari Banggai ya. Iya. Bagaimana rasanya dan komentar Bapak?
Ya, program pemihakan terhadap orang miskin bagi kami para bupati sesungguhnya adalah program yang sudah tertanam sejak kami mengkampanyekan diri untuk dipilih sebagai pemimpin. Jadi prioritas yang ada bagi yang sementara digambarkan oleh pemerintah provinsi pada saat hari ulang tahun provinsi saat ini akan kami sambut baik dan laksanakan dengan penuh semangat dalam rangka memberi pemihakan terhadap orang miskin. Gak main, kita beri tepuk tangan saudara-saudara. Dan satu lagi Pak, Ya. saya meyakini betul apa yang diungkapkan oleh Ketua DPR untuk menambah lebih besar lagi. Oh, cocok itu Pak. volume Ya. daripada Saya orang cuma miskin. perasaan saja Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak Wakil Wali Kota juga hadir dari Palu. Monggo. Ya. Terima kasih. Kalau kami di Palu, Posdaya ini memang sudah memasuki tahun Sudah dicoba, kedua, ya. sudah dicoba. Karena memang Yayasan Damandiri itu pernah mengajak lurah-lurah kami ini untuk melihat Posdaya yang ada di Bogor dan yang ada di Surabaya. Oh. Kemudian Posdaya itu dibentuk karena ada mahasiswa KKN yang tematik Posdaya di Kota Palu ini, baik dari Tadulako maupun dari Unismo. Ini yang membantu pemerintah Kota Palu. Dan memang itu sejalan dengan program pengentasan kemiskinan atau program penanggulangan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat yang memang di setiap institusi di masyarakat itu memang telah ada. Maka dengan adanya Posdaya ini lebih merefresh berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah berjalan baik melalui kegiatan ibu-ibu PKK, kemudian PNPM, kemudian PDPM, Bisa dan disatukan, ya, dipadukan. Jadi ini Posdaya ini merupakan sebuah gerakan semangat untuk mensinergikan berbagai aktivitas program-program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Palu. Dan insya Allah Pak Haryono bisa menyaksikan besok ada pameran dari Posdaya-Posdaya yang sudah mulai berjalan di Kota Palu ini. Meskipun belum pada seluruh kelurahan, tapi ada beberapa kelurahan yang sudah mencoba. Oh, terima kasih Pak Wali. Ya, monggo. Ada lagi Bapak Bupati. Ini mau ya, dari mana Pak? Saya dari Kabupaten Tojo Una, pemekaran dari Poso tahun 2003. Oh, baru Pak ya? Baru. Bapak Bupati pertama atau Bupati kedua? Bupati pertama. Pertama? Iya. Oke, saya doakan mudah-mudahan Posdaya jadi, nanti nyoblos Bapak lagi begitu. Saya untuk sudah kedua periodenya. Oh, sudah 2 periode. Ya, gak apa-apa Pak. Nah, waktu untuk Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una itu termasuk kabupaten yang paling banyak orang miskinnya. Berapa persen Pak? Waktu pemekaran dia 52% orang 52%. miskin dari 143.000 penduduk, tapi sekarang tinggal 22,3%. Jadi Bukan main, kita beri tepuk tangan. Wah. dengan adanya program ini mungkin akan menjadi satu dorongan bagi kami untuk lebih meningkatkan kegiatan dan program dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tojo Una. Itulah sebabnya saya berupaya hadir pada kesempatan talk show. Jauh sekali Pak ya? Jauh Pak, 397 km dari sini. Oh, nanti tinggal di sini agak lama Pak ya, supaya jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Ya. Ibu-ibu PKK di sana juga bergerak Pak? Bergerak, kebetulan ibu PKK-nya baru. Oh baru? Baru. Oh, Bapak sangat beruntung ya. Hadir Pak di sini? Kebetulan tidak hadir, sementara melaksanakan kegiatan lomba desa, sampai beliau tidak hadir. Tapi hati-hati Bapak di sini, di rumah ditunggu Pak. Karena baru itu Pak ya. Jangan lama-lama kalau begitu Pak di sini ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tapi di antara ini Mbak Pipin, barangkali ada juga Ibu PKK yang hadir ya. Dari mana? Di mana kira-kira? Di sebelah sini Pak. Di sebelah sini. Mangga Mbak. Ini ada dari Kabupaten Sigi juga. Ya. Ya, ada. Monggo. Siapa yang sukarela untuk memberi komentar? Dari Kabupaten Sigi dulu Pak. Sigi, Kabupaten terdekat dari provinsi dari Kota Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yes. Ya, kami tim penggerak PKK dari Kabupaten Sigi. Saya kira dengan adanya Posdaya ini juga sejalan dengan
apa yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Dengan yaitu 10 program pokok PKK, Bu. Ya. Bagaimana kita memberdayakan keluarga dengan 10 program pokok PKK. Jadi tadi kalau saya lihat forumnya yang dibentuk dari Pokja-Pokja, jadi ini sangat bagus untuk kita utamanya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan peran perempuan untuk memberdayakan keluarganya. Betul. Ya, Pak. Kegiatan ekonomi juga, kegiatan pendidikan Iya. juga. Pokja satunya nanti ikut ngurus posdayanya, Bu, ya. Iya. Karena kan itu menghidupkan kembali gotong royong di Pokja 1, pendidikan di Pokja 2, ekonomi Pokja 3, KB dan ibu Pokja hamil 4. Pokja 4, Iya, ya. iya, Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Jadi ibu-ibu ini bagaimana? Komentar. Siap. Siap. Nah, jangan insya takut, Allah. Bu. Posdaya ini tidak mematikan posyandu, Iya. tapi justru memperkuat posyandu. Ya, iya. jangan khawatir. Iya. Karena posyandu itu dulu saya yang bikin, posdaya itu juga saya yang gagas. Sekarang sudah diambil oper, saya nggak punya lagi. Hari ini saya serahkan kepada pemerintah daerah. Ya. Iya. Jadi jangan disangka Pak Haryono mau menguasai posdaya di Palu atau di Sulawesi Tengah, enggak. Malam hari Mana ini lebih bagus, secara Pak? resmi sudah diserahkan kepada pemerintah dan rakyat Sulawesi Tengah. Kita Ya. beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Pak Haryono, di sebelah sana juga masih ada tim penggerak PKK dari Kota Palu. Tapi sebelumnya saya mau ajak Pak Haryono dulu sama pemirsa yang ada di rumah dan juga hadirin yang ada di sini untuk melihat salah satu tari khas dari daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Betul, Iya. betul. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah tarian kita.
Kita beri tepuk tangan yang meriah bahwa orang Palu kalau mau tidak saja ngetuk palunya, tetapi bisa mengetuk kerjasama gotong royong untuk anak yang sangat dini. Luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Tepuk tangan. Gitu. Ya. Ini Pak Ketua Bapeda, Mbak. Tadi Ya. saya dengarkan dari Bapak Patatope. keputusan gubernur menjadi penanggung jawab, menjadi pimpinan. Ya, luar biasa, Pak. Saya ucapkan selamat Bapak. Ya, mudah-mudahan Bapak tahan uji, bisa memadukan program-program pembangunan SKPD dengan kegiatan rakyat di desa. Karena rakyat di desa itu bukan SKPD. Nah, coba komentar Bapak. Ya, Sudah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi memang kita pertama saya informasikan Pak bahwa kita memang masih banyak orang miskin Pak. Jumlah orang miskin kita itu 409.000 orang. Itu sekitar 14,94% dari jumlah penduduk. Yang kebanyakan orang miskin ini Pak, sekitar 60% itu ada di desa. Ada di desa. Ada 60% Pak ya. Ya. Oleh karena itu, mulai sekarang ini dengan adanya Posdaya kita berusaha menghimpun semua kegiatan yang khususnya kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk kita sinergikan, kita fokuskan khususnya untuk pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya yang ada di desa tapi yang di kota juga, tapi tentu fokus kita karena banyak di desa tentu. Jadi Bapak bisa nanti mensinergikan sekaligus memadukan program-program SKPD dengan semacam permintaan rakyat begitu, dipimpin oleh masing-masing bupati. Betul Pak. Betul. Kalau begitu nanti apa kira-kira Bapak berkenan kalau orang kaya di desa atau orang kaya di kota itu mengambili orang miskin, jadi saudara angkatnya, jadi adik angkatnya? Setuju 1000% Pak. Saya kira gagasan itu harus disambut. Kalau perlu dikasih hadiah Pak ya. Dikasih hadiah Pak. Ya bagus. Bagaimana komentar Bapak? Ini mumpung dilihat televisi, anjurannya sebagai katakanlah ketua forum atau ketua apa namanya, Pokja atau apa? Ketua forum ya? komunikasi. Nah, mumpung ini ada di muka televisi, Bapak pidato begitu, seakan-akan gubernur begitu. Iya, saya perlu sampaikan bahwa kemiskinan di Sulawesi Tengah sekarang sudah mulai turun Pak. Dari 2007 itu sekitar 22%, sekarang tinggal 14,944%. Untuk 2 tahun itu terakhir termasuk sangat miskin atau hampir miskin? Yang miskin Pak, jadi yang miskin Pak. Ya. Nah, saya perlu sampaikan bahwa kemiskinan itu 2 tahun terakhir ini agak melamban Pak penurunannya. Oh, jadi dengan genjotan Posdaya insya Allah bisa dipercepat bisa lagi. Dipercepat karena memang orang yang miskin di Sulawesi Tengah ini sekarang kemiskinannya kemiskinan struktural Pak. Jadi kira-kira bagaimana kita merubah pola pikir orang ya, memberikan motivasi, memberikan semacam perubahan mindset agar supaya mungkin yang sudah berada bisa membantu saudaranya juga yang jadi kurang berada. Anak angkat, saudara angkat itu bisa. Bisa. Oh, kan main, kita beri tepuk tangan. Nah, kita ke Pak Pembantu Rektor, ini rambutnya makin putih ini. Sekarang diserbu SKPD. Bagaimana tanggung jawab baru Pak Rektor ini? Ya, terima kasih Pak Prof. Terkait dengan keterlibatan mahasiswa di dalam pemberdayaan masyarakat, tentunya Universitas Tadulako melalui visi misinya unggul di bidang pengabdian masyarakat melalui riset atau penelitian. Selama ini sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tadi sudah dikemukakan oleh Wali Kota Palu bahwa anak-anak mahasiswa kita yang akhir studinya melakukan kuliah kerja nyata telah mengambil bagian penting di dalam mensukseskan program bersama ini. Dan saya pikir program bersama ini merupakan kekuatan kita karena juga menghadirkan semua komponen, juga menghadirkan anak bangsa yang kira-kira anak-anak bangsa kita ini menjadi generasi penerus kita, dan mereka sudah mengambil bagian penting dan melihat secara nyata bagaimana perkembangan kondisi kekinian berkenaan dengan kemiskinan di tanah air kita, khususnya di Sulawesi Tengah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak siap untuk misalnya merangkul universitas lain yang sekarang belum ikut serta? Iya, selama karena ini mahasiswanya banyak. Iya, selama ini memang kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kemahasiswaan itu tidak boleh berjalan sendiri antara universitas yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan kalau boleh, universitas se-Indonesia itu mengambil bagian penting melalui kerja-kerja yang terintegrasi ke dalamnya, sehingga mereka sebagai anak bangsa merasa bahwa problem kemiskinan ini adalah problem bersama yang harus mereka tuntaskan dan selesaikan ketika mereka pada masanya mengambil peran sebagai penerus generasi yang ada sekarang ini. Maka mereka telah memahami, mengetahui dengan persis bagaimana problem itu akan diselesaikan. Ini satu lagi Pak, sementara ini Bapak melakukan kuliah kerja nyata. Apakah ada kemungkinan bahwa di samping kuliah kerja nyata, para dosen dan para mahasiswa bisa membentuk semacam tim sukarelawan untuk tetap cinta kepada desa-desa yang pernah didatangi, sehingga mereka tidak dilepaskan begitu saja, baru tahun berikutnya dikunjungi lagi, tetapi tiap malam minggu daripada lihat mall di Makassar atau ke Jakarta, bernostalgia mendampingi para bupati ini meninjau desa. Apakah kemungkinan ada itu para dosen atau mahasiswa menjadi sukarelawan untuk membantu keluarga miskin dan bupati wali kota di daerah-daerah? Iya, tentunya selama ini mereka memang diajak seperti itu, cinta terhadap desa di mana mereka berada dan kemudian lebih pada cinta pada negeri. Dan selama ini memang program-program yang terkait dengan bina desa itu menjadi bagian penting juga yang dilaksanakan di luar KKN. Di luar KKN. Siapa tahu nanti bupatinya memberikan hadiah khusus untuk mahasiswa sukarelawan. Begitu Pak ya. Kita siapkan ya. Nanti kita siapkan hadiah khusus dari bupati untuk mahasiswa dan dosen sukarelawan. Itu bisa dianggarkan di daerah Pak ya. Karena membantu rakyat miskin itu merupakan perhatian khusus. Ya, ini Mbak, ini kan ada pembantu wakil rektor ya. Ya. Tentu mahasiswanya ada juga di sini. Coba kalau kita tanya mahasiswanya. Kita ke mahasiswa. Ini rata-rata mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu. Oh ya. Pak, ya. Ini mahasiswa calon pemimpin masa depan bangsa. Iya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena saudara-saudara yang sekarang jadi mahasiswa, 30 tahun yang akan datang Indonesia ini berumur berapa? Akan berumur 100 tahun. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara kita yang tunarungu. Ada dua universitas lagi yang diwakili pada malam hari ini. Ini salah satu Mbak yang cantik dari mana? Dari Pancabakti Palu. Dari sekolah tinggi ya. Iya, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Coba sebut namanya, semester berapa, jurusannya apa? Ya, terima kasih. Nama saya Windy Dwi Hartanti Suprejo dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu. Semester berapa? Saya semester 4 sekarang. Semester 4. Bersedia bekerja sama dan membantu rakyat desa untuk mampu agar supaya bisa pinjam uang ke bank. Bisa ya? Kan ekonomi. Iya Pak, betul. Berani? Berani. Ngajari tiap hari supaya bikin pembukuan yang baik, supaya waktu bayar cicilan, kalau nggak bisa bayar cicilan, Anda keluarkan duit, saya bayarkan begitu. Mau nggak? Mau kalau itu. Mau ya. Ini disaksikan oleh penduduk pernyataan seluruh ya Sulawesi Pak. Tengah. Pernyataan. Iya, pernyataan. Jadi mau pergi ke desa tiap malam minggu? Kalau untuk pengalaman kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, ini ada temannya juga. Kalau tadi perempuan-perempuan, ini sekarang pria ini. Masih mau nggak? Pacaran ke desa? Ya? Pacaran ke desa. Pacaran? Punya pacar di desa, maksudnya punya pacar di desa. Iya mau dong. Semester berapa kamu? Semester 6 sekarang Pak. 6. Jurusannya? Manajemen. Manajemen, iya. Nah, mau nggak ngajari keluarga miskin supaya bankable?
Oh tentu saja Pak, itu bentuk kewajiban kita karena saya juga orang dari kampung. Orang Tentunya kampung. saya akan membantu meningkatkan produktivitas orang-orang di kampung supaya bisa taraf hidupnya makin meningkat. Seperti itu, Pak. Iya, bagus, luar biasa. Ini mahasiswanya siapa? Mahasiswa lagi. Di sana Ya, mahasiswa ini dari mana? Universitas Al-Herat ya. Ya, coba. Al-Herat Palu. Ayo mikrofonnya. Ya. Nih, coba. Nih siapa? Namanya siapa? Ya, nama saya Andi Sak Iskandar dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Herat Palu. Kedokteran. Iya. Semester berapa? Semester 4, Pak. 4. Iya. Sudah bisa nyuntik atau belum? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Iya. Periksa orang sakit, pusing-pusing. NC darah. Iya, sudah bisa. Bisa NC ya? darah Iya, bisa. iya. Mau nggak setiap bulan itu mungkin sekali atau 2 kali pergi ke desa di luar KKN? Iya, insya Allah kita siap sesuai dengan tema pada hari ini. Kita insya Allah dari Universitas Al-Herat Palu siap mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, sejahtera, dan mandiri menuju keluarga yang berdaya saing. Wah, Iya. ikan baik. Jadi ini kedokteran banyak semua. Kedokteran semua. Ada apa? Perikanan. Perikanan. Oh, mau nggak? Coba lihat. Coba yang perikanan. Bikin petunjuk pemeliharaan ikan di desa. Mau Ya. nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau Pak. Yang pertama karena kebetulan saya sama dengan Pak Bupati tadi di Tojono Una karena kita terdiri antara darat dan laut. Ya karena sebagian daerahnya itu di kepulauan. Ya terus kalau persoalan perikanan kebetulan juga Sulawesi Tengah kan satu-satunya provinsi yang bergerak di bidang kelautan perikanan dan itu menjadi komoditas utama. Saya pikir sudah saatnya negara ini kan negara maritim. Sebenarnya kita bukan negara agraris tapi kita negara maritim. Jadi saudara mau pergi ke desa mengembangkan cinta ikan. Ya memang orang Cinta desa laut, Pak, ya. dari pesisir. Dari desa balik ke desa, Bagus, Pak. bagus. Kita Iya. beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Mbak Pipit, Iya, Pak. kita kembali ke kota. Kita kenal tadi Pak Wakil Wali Kota menunjukkan bahwa di Kota Palu telah berdiri banyak sekali posdaya Ya. yang dikembangkan antara lain dengan Universitas Tadulako. Di Sulawesi Tengah ini siap untuk berpartisipasi. Monggo Bapak. Terima kasih Pak. Saya kira dengan kehadiran ini secara sepintas kita bisa mengatakan bahwa yang hadir ini punya perhatian besar. Tapi perhatian yang semacam ini tidak dibiarkan begitu saja. Harus ada istilahnya harus ada yang menjadi pengayom dari beberapa kelompok. Kalau tidak, saya kira tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya pikir manifestasi perhatian mereka pada malam hari ini mewakili masyarakat yang ada di desa, terutama masyarakat miskin. Jadi untuk itu diperlukan pengayoman yang teratur dan setiap saat supaya apa yang kita harapkan itu bisa diwujudkan. Sekira demikian Pak Aryan. Terima kasih Bapak, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini permintaan Ketua Wakil Rakyat ini. Betul-betul masing-masing bupati nanti saya mohon petunjuk dari Bapak Wakil Gubernur sebagai penutup acara. Apa harapan Bapak Wakil Gubernur? Apa barangkali yang dapat sebagai katakanlah penyejuk hati yang rada resah dari Bapak Ketua DPRD, kalau nggak diayomi ini habis ini, nggak akan terus ini, betul begitu Pak ya? Silakan Bapak Wakil Gubernur. Ya, yang pertama bahwa tadi kita sudah bentuk forum posdaya dan sudah kita kukuhkan bersama dan sudah dilihat oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu saya berharap kepada forum ini agar segera melaksanakan tugas-tugasnya secepat mungkin, ya, segera mungkin. Ya tentunya dengan koordinasi antar SKBD yang terlibat di dalam forum ini. Kemudian yang kedua bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah 7 kabupaten yang sudah membentuk posdaya. Saya himbau kepada para bupati yang belum, ya, ini segera membentuk posdaya yang ada di kabupatennya masing-masing. Sehingga dengan demikian diharapkan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah terbentuk forum posdaya.
kecuali ada 2 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Banggai Laut, dan tadi siang, kalau tidak salah sudah diketok palu Kabupaten Morowali Utara. Nah ini mudah-mudahan juga segera nanti sudah kabupaten ini sudah diresmikan, sehingga juga segera dibentuk posdaya yang ada di kabupaten ini. Kemudian yang ketiga, tentunya kita semua masyarakat Sulawesi Tengah menginginkan agar Sulawesi Tengah ini maju sejajar dengan provinsi maju yang lain. Oleh karena itu, kami berharap dukungan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, terutama Bapak Ketua DPR, agar pelaksanaan posdaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini akan segera terwujud dan bekerja dengan baik, sehingga kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah ini minimal bisa kita tekan, sehingga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah akan dapat kita wujudkan. Selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-49. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Rektor, Bapak Direktur Utama Bank BPD, Ibu Yukni juga, terima kasih. Ibu Ketua penanggung jawab, saudara-saudara sekalian, para bupati dan semua anggota mahasiswa PKK dan sebagainya. Saya sebagai salah satu pembawa acara senior mengucapkan terima kasih dan doa restu. Semoga ulang tahun yang ke-49 ini akan mengawali ulang tahun yang ke-50 yang rakyatnya tidak lagi miskin, tetapi sejahtera, tetapi cerdas, tetapi juga penuh dinamika, dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah bukan terkenal hanya bisa mengetuk palu, tetapi bisa menjadi contoh dan palu toladan rakyat kita seluruh Indonesia. Amin. Silakan Mbak Pipi. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haryono Sutoyo ya, Suyono ya, Bapak Ketua Yayasan Damandiri. Terima kasih sudah hadir di Kota Palu, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, apalagi besok usia Provinsi Sulawesi Tengah berusia 49 tahun. Terima kasih sekali lagi juga, dan saudara penonton, inilah akhir dari talk show Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga yang sudah dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri, dan juga ada Bapak Wakil Bupati, dan juga ada Bapak Bupati di sini, Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh mahasiswa, serta ada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian ada dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Utama PT Bank Sulteng, dan juga Wakil Rektor 3 dari Universitas Tadulako. Dan saudara penonton, terima kasih Anda sudah menyaksikan Gemari TVRI Sulawesi Tengah atau Gerakan Masyarakat Mandiri, merajut kebersamaan membangun kelompok masyarakat sehat, cerdas, sejahtera, dan mandiri menuju keluarga yang berdaya saing tahun 2020. Saya Pipit Nawansari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan saudara penonton, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari komunitas musik pedati yang berjudul Matuvu Mo Simpotove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah di TVRI.